Shalom, perkenalkan nama saya Cosmas Favorit NPM 23091039. Di sini saya akan mempresentasikan iman dan praktik iman gereja mengatasi kuasa kegelapan. 1. Kuasa kegelapan. Setan atau iblis, sang kegelapan yang jahat. Si jahat awalnya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka ialah makhluk rohani yang punya kebebasan dan kemauan. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan banyak pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanan terhadap Kristus dan pemerintah Kristus. Kitab Yesaya melukis kejatuhan malaikat dalam kegelapan. Bintang timur, putra fajar dalam Alkitab berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Latin Lucifer. Alasan kejatuhan itu ialah pemberontak dan kesombongan. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan. Iblis atau malaikat menjadi terjahat. Para setan tetap berada dalam hierarki yang sama seperti dulu yang diberikan ketika masih malaikat. Pemerintah, principalities, singgasana, thrones, kerajaan, dominion, dan seterusnya. Ia disebut pula pangeran dunia, penguasa kegelapan, pendusta, pendekil, si jahat, dan semacamnya. Karena mereka pendusta, maka bisa saja ia berdusta, berbohong, mengancam, memutarbalikkan fakta dan semacamnya. Tujuannya hanya satu, ialah menghalangi atau menjatuhkan manusia dari Kristus. Mereka iri mengapa sabda Allah menjadi manusia. Pemberontak dilemparkan ke bumi. Dalam Perjanjian Baru, iblis digambarkan sebagai pengaku dan penyesat manusia, batu sandungan bagi rencana Allah. 2. Pergulatan gereja versus kuasa kegelapan. Setan atau iblis, sang kegelapan yang jahat. Si jahat awalnya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka ialah makhluk rohani yang punya kebebasan dan kemauan. Kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memberikan banyak pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanan terhadap Kristus dan pemerintah Kristus. Kitab Yesaya melukis kejatuhan malaikat dalam kegelapan. Yesaya bab 14 ayat 12 sampai 15. Bintang timur, putra fajar dalam Alkitab berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Latin Lucifer. Alasan kejatuhan itu ialah pemberontak dan kesombongannya. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan. 3. Bagaimana gereja menghadapinya? Meskipun peperangan melawan iblis berlangsung dengan melibatkan semua manusia sepanjang zaman, namun kekuasaan iblis menghebat jika kedosaan dan kemerosotan moral masyarakat meningkat. Hendaknya kita mengingat perkataan Santa Teresia Avila yang meminta kita menghapus ketakutan yang tak beralasan mengenai setan ini. Santa Teresia Avilia mengatakan, "Saya tidak pernah takut pada mereka, melainkan tampaknya merekalah yang takut pada saya. Saya tidak pernah memberikan perhatian kepada mereka lebih dari kepada lalat. Saya rasa mereka ialah pengecut. Musuh-musuh ini tidak tahu bagaimana menyerang kecuali menyerang mereka yang takluk kepada mereka, atau ketika Allah mengizinkan mereka melakukan itu demi kebaikan yang lebih besar. Bagaimana pelayanannya? Kita memahami bahwa kerusakan yang lebih besar dapat menimpa kita akibat satu dosa ringan
dibanding dari seluruh neraka bersatu. Karena hal ini demikianlah adanya betapa para setan ini membuat kita takut, karena kita membuat takut melalui keterikatan lainnya terhadap penghormatan, kepemilikan, dan kesenangan. Namun jika kita membenci itu semua untuk Allah, kita memeluk salib serta melayani Allah, maka setan akan kabur. Setan semua untuk Allah, kita memeluk salib serta melayani Allah, maka setan akan kabur. Dengan ialah sahabat dusta dan kebohongan, dan setan ialah dusta kebohongan itu sendiri. Setan tidak akan membuat perjanjian dengan siapapun yang berjalan dalam kebenaran. Tentang malaikat pelindung dan eksorisme. Satu, tentang malaikat pelindung. Di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya, seperti contohnya dalam kisah bangsa Israel, Nabi Musa dalam kitab Mazmur, sebab malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Dalam PB, Yesus mengatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seseorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Maka kita mengetahui bahwa Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak-anak kecil. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saatnya yang sama mereka memandang Allah. 2. Eksorisme atau pengusiran setan. Menurut New Advent Encyclopedia, pengertian eksorisme adalah tindakan pengusiran setan atau roh jahat dari orang-orang, tempat, atau benda yang diyakini kerasukan setan, atau menjadi korban atau alat tipu muslihan mereka. 2. Sebagai cara-cara yang dilakukan untuk maksud ini terutama pengusiran setan secara resmi atau solemn et perfect, ini dalam nama Tuhan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan tentang eksorisme sebagai berikut. Kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus supaya seorang atau suatu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaan, orang lalu berbicara tentang eksorisme, Yesus telah melakukan dua-dua semacam itu. Gereja menerima dari Dia kekuasaan tugas untuk melaksanakan eksorisme. Eksorisme ada dua macam, yaitu eksorisme sederhana yang dilakukan terhadap katekumen oleh imam yang membaptis. 2. Eksorisme yang resmi atau besar pada kasus orang-orang yang kesurupan atau terkena pengaruh roh jahat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.